Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Hajah Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis IT, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur tidak lupa kita curahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul dan melakukan perkuliahan walaupun secara daring. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Indri Febriana dengan NIM A1B1211086 akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi secara daring pada hari ini. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Ogi Satrio, Ira Suara, dan Karina Pradita Sukandi akan membahas tentang kriteria dan prinsip pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran haruslah dipilih secara berhati-hati dan tidak serampangan agar dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif secara proses pembelajaran dan akan membuat menjadi lebih cepat dengan kualitas pembelajaran yang juga dapat ditingkatkan. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ogi Satrio. Baiklah, saya akan memaparkan materi prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran. Nah, ada 8 prinsip dalam memilih media pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah prinsip efektivitas dan efisiensi. Maksudnya, keberhasilan pembelajaran diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah proses belajar. Yang kedua itu adalah taraf berpikir siswa. Nah, kerumitan media pembelajaran harusnya dapat diukur dan disesuaikan agar siswa lebih mudah mengerti. Selanjutnya itu adalah interaktivitas media pembelajaran. Semakin interaktif media pembelajaran, maka semakin aktif pula siswa belajar. Selanjutnya itu ketersediaan media pembelajaran. Fasilitas yang lengkap mampu menopang tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kelima itu adalah kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Nah, stimulus meningkatkan kemampuan peserta didik ini sehingga mengikuti proses belajar mengajar ini dengan baik. Alokasi waktu. Nah, waktu harus disesuaikan dalam pembelajaran dan menjadi hal yang krusial dan agar peserta didik tidak bosan karena waktunya yang terlalu lama. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu dikatakan fleksibilitas apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi ataupun kondisi. Nah, yang terakhir, keamanan penggunaan media pembelajaran yaitu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. B. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut para ahli, kami ambil 3. Yang pertama ada Ricci dan kawan-kawan di tahun 2004 yang mengungkapkan pendapatnya ada 6. Yang pertama ada ketepatan atau kesesuaian jenis media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua ada dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga ada kemudahan memperoleh media. Yang keempat keterampilan guru dalam menggunakannya. Dan yang kelima ada tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang terakhir ada sesuai dengan taraf berpikir anak. Ahli yang kedua ada Rohmat di tahun 2010. Yang pertama ada mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Yang ketiga karakteristik media pembelajaran. Dan yang terakhir adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan atau dikompetisikan. Dan yang terakhir ada Mujiono dan Sarah di tahun 2021. Pendapatnya yaitu yang pertama ada kesesuaian atau yang keempat Mujiono dan Sarah di tahun 2021 mengemukakan ada 5 kriteria. Yang pertama ada kesesuaian, 2 tingkat kesulitan, 3 biaya, 4 ketersediaan, dan 5
kualitas teknis. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjabarkan materi perihal kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Ada 5 kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan. Maksudnya di sini adalah media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Yang kedua, praktis, luwes, dan bertahan, yang berarti media pembelajaran tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran mahal dan juga rumit. Ketiga, mampu dan terampil menggunakan apapun media yang dipilih. Guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru tersebut menggunakan media pembelajaran. Yang keempat, keadaan peserta didik. Kriteria pemilihan media yang baik adalah disesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik keadaan psikologis, filosofis, maupun sosiologis anak. Sebab media yang tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak akan dapat membantu banyak dalam memahami materi pembelajaran. Yang kelima atau yang terakhir ada ketersediaan. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. Menurut Wilkinson, media merupakan alat mengajar dan belajar. Peralatan tersebut ketika dibutuhkan untuk memenuhi keperluan siswa dan juga guru. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami tentang kriteria dan prinsip media pembelajaran. Bagi teman-teman yang belum paham dan ingin bertanya, silakan ketik jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.